Zalim terhadap diri gak dibolehkan, apalagi zalim terhadap orang lain, saudara. Apalagi zalim terhadap cucunya Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad, darah dagingnya Rasulullah. Belum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut. Oleh Allah, yang mana bulan yang diagungkan oleh Allah ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddata zuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku bagi kehidupan manusia. Minha arba'atun huruf, dari 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia. Dan Nabi sabdakan di dalam sabdanya, Nabi jelaskan di dalam untayan-untayan mutiaranya, 4 bulan agung yang dimaksud oleh Allah, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Bila mana jawabannya adalah Rajab, dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaannya karena min asyurul hurum, karena termasuk bagian daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan baru, kenapa Allah nggak pilih Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram? Kenapa bulan Rajab? Maka jawaban yang tepat, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rajab menjadi bulan keagungannya. Jawabannya, karena di bulan itu ada pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Karena dalam bulan tersebut terjadinya Isra wal Mi'raj, perjumpaan antara Khalik dengan makhluk, perjumpaan antara kekasih dengan sang kekasih, sehingga akhirnya Rajab dipilih oleh Allah Subhanahu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad dalam bulan Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Rajab telah berlalu, bahkan kita sudah di dalam penghujung bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, namun masih banyak yang merayakan Isra wal Mi'raj, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bulan Rajab yang lalu dan dalam bulan-bulan yang lain, saudara, perlu diingatkan baik-baik bahwasannya ada perintah Tuhan, ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Allah menyatakan dalam firman-Nya di dalam ayat yang tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kau menzalimi dirimu dalam bulan-bulan yang mulia tersebut, dalam bulan-bulan yang agung tersebut. Bulan-bulan lain kita nggak boleh zalim, apalagi dalam bulan-bulan yang istimewa. Kita tidak boleh menzalimi bulan-bulan yang istimewa. Saudara, Allah Ta'ala melarang menzalimi diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Zalim terhadap diri kita, yaitu dengan cara berbuat kemaksiatan. Kalau misalnya zalim terhadap diri saja tidak diperkenankan, dilarang, diharapkan, terhadap diri tidak dibolehkan. Zalim terhadap diri gak dibolehkan, apalagi zalim terhadap orang lain, saudara. Apalagi zalim terhadap cucunya Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad, darah dagingnya Rasulullah. Zalim terhadap darah daging Nabi Muhammad itu jelas tidak diperbolehkan. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah, ini hal yang tidak boleh kita diamkan. Zalim terhadap cucunya Rasulullah tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Sehingga jangan berpangku tangan, saudara. Cucu Nabi dizalimi, cucu Nabi disakiti, kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus terus membela cucu baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, zalim sama diri sendiri nggak boleh, betul? Betul. Apalagi zalim sama cucu Nabi. Katanya cinta sama Rasul, katanya cinta sama Nabi Muhammad, katanya mengharap syafaat Nabi, tapi zalim sama cucunya Rasulullah. Habib Rizik dizalimin, betul?
Habib Hanif dizalimin betul. Habib Bahar dizalimin betul. Ya Sobri Lubis pun demikian dizalimin betul. Banyak para asatid, para kiai, para habaib yang dizalimi, saudara. Ini nggak boleh. Jangan memancing murka Allah. Kalau Allah sudah murka, bala akan tumpah, saudara. Kalau bala akan tumpah, maka akan banyak nanti yang mendapatkan bala dan musibah. Tobat kepada Allah jalan keluarnya. Tobat kepada Allah jalan keluarnya. Jangan zalimin cucu baginda Nabi Muhammad. Saya heran sampai detik ini saya belum dapat jawaban. Kenapa Habib Bahar, kenapa Habib Rizik, kenapa Habib Hanif, dan kenapa para pejuang yang lain senantiasa dizalimi oleh mereka, saudara? Apakah Habib Rizik ini perampok? Apa Habib Rizik ini teroris? Apa Habib Rizik ini gembong narkoba? Apa Habib Rizik ini bawa kabur uang rakyat? Apa Habib Rizik ini merugikan negara? Tidak. Lalu kenapa begitu zalim bertubi-tubi yang dilakukan oleh mereka terhadap Habib Rizik, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bicara pelanggaran prokes, banyak di luar yang langgar prokes, betul? Betul? Tapi kenapa kok yang dizalimin Habib Rizik doang? Diskriminasi hukumnya terlalu terlihat, saudara. Bahkan lebih parah dari prokes banyak. Tuh koruptor di luar banyak. Kenapa nggak ada yang ditangkap, saudara? Yang ditangkap berapa orang sih? Tapi banyak juga yang kabur belum ketangkep. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik diberikan ketabahan kesabaran. Mudah-mudahan beliau dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan beliau sebentar lagi akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga saudara, di dalam bulan Rajab ini juga, selain daripada dilarangnya kita berlaku zalim, dalam bulan Rajab ini kita mendapatkan perintah sholat yang sudah jelas kita tahu, karena setiap waktu, setiap saat, setiap tahun kita di sini merayakan Isra wal perjalanan yang agung yang hasilnya mendapatkan perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Baik, perjalanan ini kita sudah tahu kisahnya. Sekarang perintahnya, perintah sholat. Allah Ta'ala memerintahkan berbagai macam ibadah melalui proses diturunkan wahyu, yang mana wahyu itu pakai wasilah perantara, dititipkan oleh malaikat Jibril, maka diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu prosesnya. Namun dalam masalah perintah sholat, Allah Ta'ala sebelum menitipkan wahyunya kepada malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang baginda Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang kita biasanya kalau titip omongan melalui orang, coba bilangin itu sama fulan, bilangin jangan begini, sampein. Coba bilangin sama si fulan, coba dia harus seperti ini, disampaikan. Tapi kalau misalnya orang itu dipanggil, coba panggil itu orang, saya pengen ngobrol 4 mata, ini kira-kira perkaranya penting nggak, saudara? Perkaranya penting nggak? Perkaranya penting nggak? Penting. Sehingga dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah dan diberikan perintah sholat, artinya amrun muhim. Ini adalah perintah yang penting dari Allah Ta'ala. Ini nggak main-main. Dapat perintah sholat, perjalanannya panjang, sehingga ini bukan perkara yang main-main dan biasa, sehingga cukup membuat sakit hati, cukup membuat miris ketika ada yang melecehkan sholat dan menghina sholat, saudara. Mungkin kemarin-kemarin Anda tahu siapa yang nyinyir banget Habib Rizik pulang, siapa yang nggak suka banget Habib Rizik pulang. Kemudian ada yang komentar lontong sate atau dajjal betina, dia lontong sate jangan disingkat, ntar ditangkap loh. Apa kata ini orang?
Dajjal betina nih ngomong, orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga. Inna lillah wa inna ilaihi. Ini ucapan apa? Orang sholat belum tentu baik. Kalau orang sholat belum tentu baik, lalu bagaimana Nabi Muhammad mengerjakan sholat? Para sahabat mengerjakan sholat, apakah mereka belum tentu baik? Orang sholat belum tentu masuk surga, lalu mengapa Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga. Inna lillahi. Ini kira-kira kita jawab jangan nih? Jawab jangan? Jawab jangan? Baik, kalau boleh kita jawab. Dia mengatakan orang sholat belum tentu masuk surga. Lalu bagaimana beberapa hadis-hadis baginda Nabi Muhammad? Di dalam kitab Arba'atur Rasail ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Nabi bilang, awwalu ma yuhasibul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dipertanyakan Allah kepada setiap hamba-hambanya adalah perkara salat. Yang pertama kali dihisab, pertama kali dipertanyakan di hari penghakiman kepada kita semua, yaitu perkara salat. Dan Nabi bilang, bila sholatnya baik, maka semua ibadahnya tidak dipertanyakan oleh Allah Ta'ala, maka orang itu langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena patokannya kalau sholatnya baik, pasti ibadah yang lain juga ikut baik, langsung dimasukin surga sama Allah, karena kuncinya sholat. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bila mana ada seorang hamba Allah yang meninggalkan sholat secara tidak sengaja, kemudian belum dia godok, belum dia bayar, belum dia ulang sholatnya sampai dia mati, maka kelak di hari kiamat orang itu di keningnya terdapat tulisan hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang keluar dari rahmat Allah, artinya diharamkan rahmat Allah buat orang tersebut. Fa ana bari'u minhu, dan aku Rasulullah lepas tangan dari dia, gak tanggung jawab, dia bukan umat saya dan dia haram mendapatkan syafaat dari saya. Orang yang ninggalin sholat gak sengaja, belum digodok sampai mati, haram dapat rahmat, haram dapat syafaat. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat, selebihnya gak ada. Sampai diceritakan ada seorang hamba Allah ibadah 500 tahun, setelah dia wafat kemudian dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab. Ini namanya ilham. Kemudian akhirnya Allah bilang, hei malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat saya. Kemudian ini hamba protes, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga karena kerja keras saya, karena ibadah saya 500 tahun. Allah bilang, oh mau main hitung-hitungan, baik, pahala 500 tahun ibadah ditaruh di timbangan sama Allah Ta'ala. Kemudian nikmat matanya yang sebelah kiri, satu matanya ditaruh timbangan yang lain, maka lebih berat nikmat yang datang dari Allah Ta'ala. Artinya ibadah 500 tahun belum bisa menebus daripada satu nikmat dari Allah Ta'ala, belum bisa membayar satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kenikmatan yang begitu banyak yang Allah beri kepada kita, sampai Allah mengatakan, bila mana ada yang bertanya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, la tuhsuha, gak kehitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat timbangan demikian ini, hamba bilang, ya Rabb, maafkan saya bertobat, sekarang saya minta ya Allah, masukkan saya ke dalam surga karena rahmat-Mu ya Allah. Maka orang itu pun akhirnya masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Artinya saudara, kunci surga rahmat dari Allah sama syafaat Nabi. Lalu kalau kuncinya rahmat dan syafaat, buat apa kita ibadah? Ya, jawabannya untuk mendapatkan rahmat dan syafaat. Ibadahmu adalah umpan,
ikannya, tujuannya, targetnya rahmat dan syafaat. Sehingga ini menjadi patokan masuk ke dalam surga itu masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Nah sekarang rahmat diharamkan karena dia ninggalin sholat, syafaat juga diharamkan. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Sehingga dalam mafhum mukhalafah, kalau misalnya Allah dan Rasul mengatakan orang yang ninggalin sholat gak bisa masuk surga karena gak dapat rahmat dan syafaat, maka jawabannya orang yang jalankan perintah sholat dengan baik, dengan bagus, dengan apik, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian juga Nabi bilang sebagai tanbih buat kita, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara, siapa orang yang ninggalin sholat secara sengaja terang-terangan, maka orang itu telah keluar dari Islam, sungguh-sungguh telah menjadi kafir. Kalimat qad kalau masuk dalam fi'il madhi artinya litahqiq, sungguh-sungguh benar-benar menjadi kafir. Jadi hati-hati, awas tentang masalah sholat, hati-hati saudara. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masalah ini saudara, sehingga kita sudah tahu bahwasannya terpatahkan statement satu orang ini yang mengatakan orang sholat belum tentu masuk surga, tapi Allah dan Rasul bilang orang sholat pasti masuk surga. Ayo, mau dengerin kata Allah apa kata lontong sate? Mau dengerin kata Nabi apa kata lontong sate? Ya Nabi SAW. Baik, jawaban yang kedua, orang sholat belum tentu baik. Kenapa? Ya banyak STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada orang-orang macam begini, ada apa kagak ini? Sholat judi, sholat jalan masih juga minum-minuman keras. Untuk masalah ini gak terbantahkan, banyak orang sholat dan juga banyak orang itu masih mengerjakan maksiat. Dipikir-pikir benar, tapi kalau kita pengen tahu jawaban syariat, salah. Ucapan demikian itu salah. Kalau dikatakan orang sholat belum tentu baik, gak salah itu saudara. Jawabannya saudara, kalau kita pengen jawab dan kita boleh jawab, orang sholat sudah pasti baik saudara. Kenapa? Allah yang menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat dijaga oleh Allah dari kekejian dan kemungkaran saudara. Orang sholat sudah pasti baik, itu sudah putusan Allah, gak ada yang bisa merubahnya saudara. Tapi terus bagaimana kasusnya Beb? Ada orang sholat jalan, maksiat jalan, baik. Kadang-kadang kacamata syariat sama kacamata orang awam beda. Makanya kadang-kadang kita salah penafsiran. Baik, kadang-kadang begini, ada tamsil contoh gambaran. Analoginya begini, yang laki kan suka sholat Jumat ya. Sholat Jumat kan di sini yang laki. Kalau nggak sholat Jumat, besok-besok kalau sholat pakai mukena aja yang laki. Nih saudara, yang laki kalau sholat Jumat, kamu pernah dapetin apa enggak? Ada orang sholat pakai kaos, pakai celana, waktu sujud kelihatan belakangnya, kebuka belakangnya. Pernah kelihatan enggak? Pernah nemuin enggak? Betul? Baik, sekarang pas sujud kelihatan belakangnya, kulit auratnya kelihatan, betul? Betul? Saya pengen tanya, daripada syarat sahnya sholat yaitu menutup auratnya dengan baik. Kalau misalnya auratnya ada yang terbuka, maka sholatnya nggak sah. Sekarang saya pengen tanya, orang yang sholat demikian, pakai kaos, pakai celana, pas sujud kelihatan daripada kulit auratnya, sholatnya sah apa kagak? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Batal apa sah? Batal apa sah? Nah orang ini kalau misalnya sholatnya batal, saya pengen tanya, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Belum. Dia belum mengerjakan sholat. Kenapa? Sholatnya batal, sholatnya nggak sah, dia wajib sholat ulang, berarti dia belum sholat. Tapi karena keminiman ilmunya, akhirnya apa? Anggapan dia sah, dia nggak gobok, dia nggak ulang.
Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, kacamata orang awam dia bilang, iya Beb, saya lihat dia sholat di depan saya, dia sholat di sebelah saya. Itu pandangan orang awam, tapi dalam pandangan syariat dia belum sholat, karena sholatnya melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Sehingga orang-orang macam begini yang sholatnya masih berantakan kayak begini masih maklum, wajar dia masih melakukan maksiat. Artinya jawabannya, orang yang STMJ sholat terus maksiat jalan, maka jawabannya coba dicek lagi sholatnya, coba diperiksa lagi sholatnya. Saya jamin 100% pasti sholatnya berantakan sudah. Itu sudah jelas, karena Allah bilang orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya bagus pasti dijaga sama Allah, pasti baik itu orang. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbantahkanlah daripada statement dia yang kedua yang mengatakan orang sholat belum tentu baik. Tapi secara hakikat orang sholat sudah pasti baik. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan kita dengan agama yang lain yaitu sholat. Kalau kita nggak sholat apa beda? Agama yang lain ada zakat, ada. Agama yang lain ada puasa, ada. Yahudi ada puasanya setiap Sabtu saudara, di 10 Muharram. Kemudian Nasrani ada 1/10 zakatnya. Sehingga ada ibadah-ibadah itu, tapi sholat tidak ada 5 waktu saudara. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga sholatnya baik-baik untuk bisa mendapatkan rahmat dan syafaat. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, bisa menjaga sholat kita dengan baik. Amin ya rabbal. Baik, Rajab berlalu, masuk bulan Sya'ban, keluar dari bulannya Allah, masuk dalam bulannya Rasulullah. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal itu hari lahir Nabi dan hari wafat Nabi. Itu tanggalnya. Nabi lahir dan wafat bulan Rabiul Awal, tapi kenapa kok Nabi itu menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan kebanggaannya? Jawabannya saudara, karena di dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan penghormatan kepada Nabi berupa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah bersolawat diturunkan dalam bulan Sya'ban, sehingga Sya'ban dipilih oleh Nabi menjadi bulan kebanggaan Nabi Muhammad. Allah perintahin kita sholat, zakat, puasa, haji. Allah nggak ngerjain, Allah nggak ngelakuin, Allah nggak melaksanakan. Tapi sebelum Allah memerintahkan kita sholawat, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, pakai bil mudhari, senantiasa bersolawat, sedang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kirimkan salawat dan salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad. Dan dalam bulan Sya'ban ternyata perintah zakat juga turun. Dan dalam bulan Sya'ban juga terjadi peristiwa dibelahnya rembulan, sehingga banyak peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Sya'ban. Sya'ban bulan baginda Nabi Muhammad, maka dianjurkan perbanyak sholawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bulan Ramadan. Ar-Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umat.